that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't see. Tangsan diserang laba-laba iblis berwajah manusia. Binatang jiwa jenis ini memiliki keberanian yang sangat besar. Dia juga menjadi ancaman bagi siapapun. Racunnya sangat mematikan. Berusia sekitar 1000 tahun. Guru Agung pernah menyarankan jika laba-laba iblis berwajah manusia salah satu binatang jiwa yang cocok untuk rumput biru perak tangsan. Tapi karena keberadaannya yang sangat sulit untuk ditemukan, selain tangguh dan beracun, laba-laba jenis ini juga memiliki kecepatan. Serangan yang paling berbahaya adalah ludah jaring laba-laba. Tapi saat ini dia menyerang hanya menggunakan tangan depannya, yang kemungkinan besar telah dia gunakan karena memiliki batasan sebanyak 3 kali dalam sehari penggunaan. Laba-laba ini sangat keras kepala. Ditambah lagi tenaga tangsan yang sudah mulai terkuras. Rumput biru perak tangsan bahkan tidak bisa menahannya lebih lama karena racun dari laba-laba itu lebih kuat dari racun ular mendrik yang ada di rumput biru perak tangsan. Tangsan sempat melihat bagian tubuhnya yang terluka. Kemungkinan itu titik terlemahnya. Tangsan yang akan menyerang menggunakan palu Hautian, tiba-tiba dia tak sadarkan diri karena terkena racun dari laba-laba itu. Tangsan sempat berhalusinasi kembali ke sekte Tang. Namun dia mengingat bahwa banyak teman-teman dan gurunya yang menunggu. Tangsan berhasil tersadar kembali. Namun dia sudah terperangkap di jaring laba-laba. Tangsan menggunakan teknik rahasia milik sekte Tang dan berhasil terbebas. Untuk mengakhiri pertarungan, dia menggunakan palu Hautian dan senjata rahasia yang membuat laba-laba itu langsung meninggal. Sebelum menyerap cincin roh, Tangsan akan memulihkan diri dari racun. Saat berkultivasi, Yaran bersama kakek naga dan nenek ular datang. Lagi-lagi mereka memburu binatang jiwa yang sama. Kakek naga mengatakan jika dia sudah bertarung dengan laba-laba itu dan telah menghabiskan lidah jaring laba-laba. Tangsan mengatakan dia hanya membela diri karena laba-laba itu menyerang secara tiba-tiba. Mengetahui jika Tangsan telah membunuh laba-laba itu sendirian dan tidak akan bisa diserap oleh Yaran, dia menawarkan 2 pilihan sambil memperlihatkan cincin rohnya yang berjumlah 8, 2 kuning, 3 ungu, dan 4 hitam. Dia seorang spirit dulu. Tangsan langsung bersiaga dengan senjata rahasia. Meski tidak akan melukai pasangan kakek dan nenek naga, dia berencana menyandra Yaran. Pilihan pertama, Tangsan bergabung dengan sektenya. Jika setuju, dia akan memberikan binatang jiwa itu secara sukarela. Tangsan yang mengetahui jika dia bergabung dengan sebuah klan, maka seumur hidup akan terus terikat dan selamanya harus setia. Dia hanya ingin bebas. Setelah kakek naga menyebutkan pilihan kedua, yaitu jika Tangsan tidak mau bergabung dengan klannya, maka dia harus meninggalkan tangannya sebagai ganti rugi laba-laba iblis berwajah manusia. Di sini Tangsan memberikan syarat. Jika nenek dan kakek ular bisa memenuhinya, dia akan bergabung dengan klan mereka. Syaratnya adalah membantu dia menyelamatkan adiknya yang diculik kera raksasa. Kakek naga menganggap Tangsan hanya membual karena kera raksasa hanya berada di jantung hutan Stardewo. Terlebih lagi jika memang itu benar terjadi, meski kakek dan nenek naga menggabungkan kekuatan, mereka bukan tandingan kera raksasa. Di sini Tangsan terpaksa akan melawan kakek naga, tetapi hanya dengan sedikit kekuatannya, Tangsan dibuat tidak bisa bergerak. Sebelum Tangsan dihabisi, rombongan guru jauh datang. Dia memberitahu kakek naga sesuatu.
yang membuat sikapnya berubah secara drastis. Dia tidak lagi arogan. Kemungkinan Guru Zhao memberitahu guru dari Tang San, yaitu Guru Agung, dan siapa ayah Tang San. Yaran tidak akan bisa memiliki laba-laba itu karena Tang San yang telah membunuhnya. Dia mengajak Tang San bertaruh. Jika Tang San kalah, maka tidak boleh menyerap cincin roh laba-laba. Oscar menambahkan, jika kalah, Yiran harus mencium Tang San. Kakek naga setuju. Peraturannya, mereka akan diberikan masing-masing 10 pisau milik Yaran. Kakek naga akan menjatuhkan daun-daun dengan kekuatannya. Di saat itu, mereka akan melempar pisau dari jarak 20 meter. Siapa yang mengenai daun paling banyak pemenangnya. Taruhan dimulai. Yaran melempar pisau dan berhasil mengenai 20 daun, karena masing-masing pisau mengenai 2 daun. Tang San yang dikira belum melakukan lemparan, saat dilihat mereka terkejut karena Tang San berhasil mengenai 100 daun, 10 daun di setiap pisau, bahkan melebihi kemampuan kakek naga. Terlebih lagi, Tang San melakukannya tanpa melihat sasaran. Tang San mencoba menghibur Yaran dengan memberinya senjata rahasia. Sebelum pergi, Yaran membayar taruhannya. Tang San pun bersiap menyerap cincin roh agar bisa segera mencari Xiuwu. Teman-temannya bersiaga melakukan penjagaan. Di tempat lain di akademi, Guru Agung mendapat surat dari Flander dan teringat muridnya Tang San. Dan di tempat lain juga terlihat Tang Hao. Dia mengatakan pada benua dulu bahwa dia telah kembali. Selesai guys season pertama. Lanjut season kedua ya.